Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Kali ini di episode ke-8 Spring Universe, sebuah segmen khusus yang mengulas mengenai Spring Framework beserta ekosistemnya. Pada episode ke-8 kali ini kita akan membahas mengenai modul Spring Web. Namun kali ini tidak untuk membangun sebuah aplikasi web lagi, namun saya akan menggunakannya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web service RESTful. Kita akan membahas mulai dari fundamental dari REST hingga kita akan membuat sebuah proyek sederhana web service menggunakan Spring Web. Namun sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Baik, kita akan mulai membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari REST. REST adalah singkatan dari Representational State Transfer, yang merupakan sebuah gaya arsitektur yang dapat digunakan untuk merancang aplikasi yang terdistribusi melalui jaringan. Tentu yang dimaksud jaringan di sini adalah jaringan komputer ya. Istilah REST sendiri pertama kali digunakan oleh Roy Fielding di dalam disertasi PhD-nya. Roy Fielding mengajukan 6 prinsip dasar alias 6 constraint dari REST. Yang pertama adalah client server. Maksudnya aplikasi harus dapat dipisahkan antara aplikasi client dan aplikasi server. Hal ini memungkinkan komponen client dan server dapat dikembangkan secara terpisah, sehingga memungkinkan scaling dapat dilakukan pada sistem. Berikutnya adalah stateless. Komunikasi antara klien dan server harus bersifat stateless. Maksudnya, server tidak perlu mengingat state atau posisi dari klien, sehingga klien harus memberikan informasi yang dibutuhkan agar server dapat memahami dan memproses klien. Berikutnya adalah layered system. Maksudnya adalah aplikasi yang menggunakan arsitektur REST harus memiliki banyak layer atau lapisan yang bersifat hierarkis, seperti gateway, firewall, dan proxy, yang lapisan-lapisan itu berada di antara klien dan server. Layer-layer tersebut dapat ditambahkan, dimodifikasi, diatur ulang urutannya, ataupun dihapus dengan mudah tanpa mengganggu aplikasi klien dan server tersebut. Kemudian ada cache. Maksudnya, respon dari server haruslah dideklarasikan sebagai cacheable atau non-cacheable. Hal ini memungkinkan klien atau komponen diantaranya untuk dapat meng-cache ataupun tidak respon dan dapat menggunakannya lagi untuk request selanjutnya. Setelah itu yang kelima, ada uniform interface, di mana semua interaksi antara klien dan server beserta komponen yang diantaranya haruslah berbasis pada antarmuka yang seragam, sehingga hal ini dapat menyederhanakan arsitektur secara keseluruhan. Kenapa? Karena masing-masing komponen tersebut dapat berkembang secara independen selama dia mematuhi kontrak yang disepakati. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah kode on demand, di mana klien dapat menambahkan fungsionalitas dengan mengunduh dan mengeksekusi sebuah code on demand, seperti JavaScript, Java Applets, Servlets. Namun, yang terakhir ini, kode on demand ini sifatnya opsional. Nah, aplikasi yang memenuhi constraint ini disebut sebagai aplikasi RESTful. Jadi, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa constraint atau persyaratan yang disebutkan oleh Roy Fielding ini sebenarnya tidak merujuk kepada suatu teknologi tertentu, melainkan hanya sebagai panduan alias best practice untuk membuat sebuah aplikasi yang bersifat scalable, visible, portable, reliable, dan dapat memiliki unjuk kerja yang lebih baik. Jadi secara teori aplikasi RESTful dapat menggunakan teknologi infrastruktur jaringan atau protokol apapun,
Namun, dalam prakteknya, aplikasi RESTful menggunakan fitur dan kapabilitas teknologi web dan menggunakan HTTP sebagai protokol transportnya. Oke, saya tidak ingin terlalu mencecar Anda mengenai hal teori yang terlalu banyak di awal, karena pasti akan sangat membosankan. Jadi saya akan selang-seling saja. Sekarang kita akan mulai saja untuk melakukan sebuah hands-on. Nanti saya akan kembali ke beberapa teori yang perlu Anda pahami jika pada waktunya tiba. Oke, project yang akan kita buat kali ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi katalog buku. Namun yang dibuat kali ini adalah kita membuat aplikasi berbasis aplikasi RESTful. Kita akan mulai dari awal menggunakan Spring Initializer untuk memulai project. Kita akan langsung saja mengisi beberapa form yang diperlukan. Pertama kita menggunakan build tool Maven, kemudian bahasa pemrogramannya adalah Java, dan versi Spring Boot yang digunakan pada saat video ini dibuat adalah 2.4.3. Kemudian saya akan isi project metadatanya, grupnya saya isi com.subroutine. Kemudian artefaknya simple book catalog. Saya akan tambahkan RESTful untuk membedakan dengan versi yang sebelumnya. Kemudian pada deskripsinya saya akan isikan demo for RESTful book catalog project. Ini L-nya 1 ya harusnya. Oke, kemudian pada package-nya saya akan perbaiki ini, saya akan sederhanakan menjadi katalog saja, com.subroutine.catalog, agar biar lebih enak dibaca, biar tidak terlalu panjang. Packagingnya saya gunakan jar dan versi Java-nya adalah versi Java 11. Kemudian pada panel sebelah kanan ada dependensi, saya akan pilih beberapa dependensi. Pertama adalah Spring DevTool untuk memudahkan kita dalam proses development, karena dengan fitur auto reload-nya kita nggak perlu mematikan dan menyalakan ulang setiap kali kita melakukan perubahan code. Berikutnya saya akan tambahkan Spring Configuration Processor. Kemudian yang paling penting adalah Spring Web, sebagaimana yang dapat kita lihat di sini, including RESTful dan aplikasi using Spring MVC. Jadinya jika kita ingin membangun sebuah aplikasi RESTful pada Spring Boot, kita harus mengincludekan Spring Web sebagai starternya. Oke, setelah semua konfigurasi selesai, sekarang klik generate atau dapat menggunakan shortcut Ctrl Enter. Jadi saya akan coba generate dulu. Kemudian tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai. Sekarang saya sudah selesai mengunduh file simple book catalog restful.zip, dan saya akan ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, lalu ekstrak here. Oke. Kemudian saya akan jalankan dulu Spring Tool Suite IDE saya dan mengimpor project Simple Book Catalog RESTful ini. Sekarang saya sudah berada di Spring Tool Suite IDE, di mana saya akan mengimpor project Maven yang telah di-generate pada langkah sebelumnya. Caranya seperti biasa, kita masuk ke menu File, kemudian pilih Import. Setelah itu, saat jendela dialog import terbuka, saya akan maximize terlebih dahulu. Kemudian pilih Existing Maven Projects. Lalu arahkan ke folder project Maven yang ingin diimpor. Dalam konteks ini saya akan mengimpor Simple Book Catalog RESTful ini. Saya akan select folder, kemudian finish. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga Maven selesai mengimport project. Oke, proses import kini telah selesai. Sebagaimana yang Anda lihat di directory project Simple Book Catalog RESTful ini, kita dapat expand. Kemudian dapat kita lihat isinya Simple Book Catalog RESTful Application. Sekarang saya akan membuat sebuah kelas resource, di mana kelas ini sebagaimana namanya akan menampilkan resource. Resource di sini adalah data apapun yang dalam konteks aplikasi yang sedang kita bangun. Resource ini berupa data buku, data penulis, genre suatu buku, dan lain sebagainya. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah kelas resource bernama book resource yang akan menampilkan data buku. Jadi saya akan buat dulu sebuah package di sini, new, kemudian nama package-nya, dan saya akan buat package web, di mana nantinya semua kelas resource akan ditaruh di package ini.
Oke, sekarang saya akan klik finish. Kemudian pada package ini saya akan membuat sebuah kelas yaitu book resource. Kemudian finish. Ya, ini adalah kelas book resource. Untuk memberitahu Spring Container bahwa ini adalah kelas resource, maka saya akan memberikan anotasi tambahan yaitu REST controller. Ya, seperti ini. Jika Anda pernah menyimak ulasan saya yang lalu tentang Spring MVC pada episode ke-6 dan ke-7, di mana saya di sini memberikan anotasi controller ya. Jadi mirip sebenarnya anotasi controller dengan anotasi REST controller. Karena jika kita lihat dokumentasinya di sini, anotasi REST controller ini juga diturunkan dari anotasi controller. Jadi perbedaannya pada REST controller ini adalah kita membangun aplikasi berbasis RESTful application. Berbeda jika kita menggunakan anotasi controller, di mana anotasi tersebut biasanya digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web dengan menggunakan view seperti Themelive ataupun JSP. Namun secara struktur aplikasi, jika Anda membangun aplikasi RESTful, akan sangat mirip dengan membangun aplikasi web dengan menggunakan view. Jadi jika Anda sudah menyimak video saya yang lalu di episode ke-6 dan episode ke-7, saya yakin Anda tidak akan menemui banyak kesulitan di sini. Sekarang setelah saya membuat kelas resource ini, saya akan membuat sebuah method handler yang menangani suatu kondisi apabila terjadi request dari klien. Misalnya saya ingin mengambil sebuah detail dari buku. Saya akan memberikan nama method yaitu public. Kemudian return value-nya adalah response entity. Di dalam response entity ini kita akan taruh sebuah kelas baru bernama book detail response DTO. Kemudian nama metodenya adalah find book detail dengan argumen misalnya long book ID seperti ini. Oke, karena ini book detail response belum dibuat, saya akan pilih dulu di sebelah kiri ini. Kemudian create class book detail response DTO. Saya akan taruh kelas baru ini di sebuah package baru bernama DTO. Oke, DTO di sini adalah singkatan dari Data Transfer Object ya. Jadi jika Anda kenal istilah DTO atau VO, yaitu Value Object, itu sama saja, yaitu sebuah kelas representasi yang menampung data yang nantinya kita keluarkan sebagai respon. Oke, sekarang saya akan finish. Kemudian book detail response DTO ini kita akan isi dengan beberapa properties. Misalnya private title, string title. Setelah itu private string author. Kemudian private string description. Jangan lupa kemudian kita harus perlu mengenerate getter setternya. Select all, kemudian generate. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan return nilainya di sini. Misalnya saya akan return 0 dulu agar tidak terjadi error. Kemudian di sini akan saya assign dulu nilainya secara hard coded. Misalnya DTO sama dengan new book detail response DTO. DTO set title-nya, misalnya saya beri nama title. Kemudian misalnya saya beri nama DTO-nya Spring Universe Book. Oke, seperti ini. Kemudian DTO set authornya saya beri nama-nama saya. Berikutnya description-nya kita beri saja simple. This is description. Seperti ini. Kemudian pada return-nya saya akan edit dan saya akan ubah dengan response entity. Kemudian oke, diikuti bodinya. Bodinya adalah DTO-nya ya. Oke, titik koma seperti ini. Berikutnya, sebagaimana halnya dalam membuat aplikasi web menggunakan Spring MVC, di sini saya perlu menambahkan request mapping pada metodenya untuk memetakan endpoint mana yang harus ditangani oleh metode ini. Di sini saya perlu menambahkan sebuah anotasi yaitu get mapping. Semisal
Metode ini akan menangani request get dari sebuah endpoint bernama book/book_id. Di sini book ID-nya akan saya buat jadi parameter seperti ini. Oke, kemudian book ID ini akan saya petakan ke dalam argumen metodenya. Kita tinggal tuliskan path variable dan kita isikan nama variabelnya yaitu book ID. Jadi book ID ini akan dipetakan ke dalam argumen long book ID yang ada di dalam metode. Sekarang saya rapikan, Ctrl Shift F, oke. Setelah itu kita tinggal jalankan dengan klik kanan, lalu kemudian run as Spring Boot App. Oke, untuk mengakses aplikasi RESTful, kita dapat menggunakan sebuah REST client. Salah satu contoh dari aplikasi REST client adalah Postman, yang dapat kita unduh melalui internet. Misal saya akan cari Postman download. Jadi, kita dapat unduh melalui alamat postman.com/download. Jadi, kita dapat download di sini. Kita dapat pilih sistem operasi yang kita gunakan, apakah menggunakan Windows 32 bit ataupun 64 bit. Bagi Anda yang menggunakan sistem operasi lain selain Windows, seperti macOS ataupun Linux, Postman ini juga tersedia dalam sistem operasi lain seperti macOS dan Linux. Jadi kita dapat menginstal untuk sistem operasi macOS ataupun Linux. Oke, di sini saya telah mengasumsikan Anda sudah menginstal Postman pada komputer Anda. Jadi sekarang saya tinggal akses saja Postman dan membuat sebuah request baru, create a request. Kemudian pada address bar ini saya akan pilih metode HTTP yang ingin digunakan. Semisal saya pilih get, sebagaimana yang kita buat pada codingannya, kita membuat get mapping dengan alamatnya adalah book/bookid. Jadi kita sesuaikan di sini HTTP kemudian localhost diikuti dengan portnya 8080. Kemudian /book/id-nya. Ini ID-nya random aja ya, karena di dalam codingannya kita belum menggunakan book ID sebagai parameter untuk memproses programnya. Jadi kita bisa gunakan book ID bebas, semisal saya gunakan 1 di sini. Kemudian kita hit send dan kita dapatkan responnya seperti ini. Statusnya adalah 200 OK. 200 OK ini berasal dari respon entity.ok, di mana .ok ini akan mengembalikan respon 200. Kemudian bodinya ini kita dapatkan dari DTO ini. DTO ini kita telah set Spring Universe Book, dan setelah diminta dia akan mengembalikan data berupa JSON. Jadi dia akan memparsing sendiri secara otomatis. Hasilnya adalah JSON. Title-nya adalah Spring Universe Book. Autornya adalah Teddy Saputro dan description-nya adalah this is description, jadi sama. Oke, sekarang kita kembali ke teori, di mana sebelumnya kita telah membuat sebuah kelas resource bernama book resource. Fundamental dari aplikasi REST adalah konsep tentang resource, sebagaimana yang baru saja kita implementasikan di dalam program. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Roy Fielding, the key abstraction of information in REST is a resource, bahwa abstraksi yang paling penting atau paling fundamental dari informasi di dalam REST adalah konsep tentang resource. Resource yang dimaksud di dalam REST adalah apapun yang dapat diakses dan dimanipulasi. Sebagaimana yang kita buat di dalam program, resource yang baru saja kita bangun adalah resource data buku, dengan kelasnya namanya book resource ya. Jadi contoh lain resource misalnya resource tentang data penulis, resource tentang foto cover, ataupun resource tentang user profile. Resource biasanya terkait dengan resource yang lain, semisal dalam kasus aplikasi katalog buku yang kita akan bangun, di mana data suatu buku misalnya memiliki korelasi dengan penulis ataupun dengan cover dari buku tersebut.
Untuk mengulas resource lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi resource tersebut. Di dalam teknologi web, ada yang disebut sebagai URI, alias Uniform Resource Identifier. Nah, URI ini secara unik dapat digunakan untuk mengidentifikasi resource. Misalnya, di dalam implementasi program yang baru saja kita buat, URI-nya adalah http://localhost.2.8080/book/1. Sintaks dari URI secara umum adalah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah skema, kemudian diikuti bagian spesifik dari skema tersebut. Contoh dari skema misalnya adalah HTTP, mail-to, atau FTP. Di dalam konteks program yang baru saja kita implementasikan, kita menggunakan skema HTTP di sini. Sedangkan localhost adalah lokasi dari resource dengan hostname yang bernama localhost dan portnya adalah 8080. Kemudian path sisanya yaitu book ini menandakan bahwa kita ingin mengakses data resource buku dengan identifikasi nomor 1. Berikutnya ada URI templates. Ketika kita bekerja dengan menggunakan REST API, akan ada banyak sekali kejadian di mana kita perlu merepresentasikan struktur URI-nya selain daripada kita mengidentifikasi URI itu sendiri. Hal ini juga merupakan sebuah best practice ketika seorang programmer membuat sebuah URI untuk REST API yang sedang dia bangun. Jadi agar ia tidak asal membuat URI yang kemudian berdampak pada sulit dipahami strukturnya oleh orang lain. Anda dapat mengakses RFC 6570 alias Request for Comments 6570 yang merupakan standar untuk mengidentifikasi sebuah URI. Saya akan sertakan URL dari RFC 6570 ini pada kolom deskripsi. Misalnya di dalam program yang telah kita buat sebelumnya, di mana sufiks book/1 ini menandakan bahwa kita sedang mengakses resource buku dengan nomor identifier 1. Sedangkan jika kita nanti menemui sebuah template book/1 misalnya /comments seperti ini, berarti kita sedang mengakses sebuah komentar dari buku dengan nomor identifier 1. Lalu ada yang namanya representation, di mana jika resource ini adalah sumber daya atau segala sesuatu yang dapat diakses atau dimanipulasi, maka representasi di sini adalah perwakilan dari resource tersebut. Jadi segala sesuatu yang mewakili resource. Resource atau data biasanya tersimpan di database, sehingga user tidak mungkin langsung berinteraksi dengan resource. Atau tidak mungkin seorang user itu akan menginputkan sebuah query SQL untuk memasukkan data pada database. Oleh karena itu, komponen REST ini akan berinteraksi dengan user melalui sebuah representasi atau sesuatu yang mewakilinya. Ada beberapa format yang merepresentasikan dari resource, misalnya JSON, HTML, XML, atau file dokumen seperti PDF. Semua itu adalah representasi dari resource. Misalnya di dalam konteks program yang kita buat, di mana representasi dari resource dari program yang kita buat adalah formatnya adalah JSON. Namun bisa jadi representasinya dalam format lain sesuai kebutuhan. Namun secara default atau umumnya digunakan representasinya berupa JSON. Sebagaimana constraint REST yang pernah saya bahas sebelumnya tentang uniform interface, alias antarmuka yang seragam, maka interaksi antara klien dan server haruslah melalui sebuah operasional yang terstandarisasi pula. Operasi ini disebut sebagai verb. Pada teknologi web, standar HTTP menyediakan 8 metode yang dapat digunakan klien untuk berinteraksi dan memanipulasi resource. Namun dari 8 metode tersebut, yang umum atau biasa digunakan ada 4, yaitu get, post, put, dan delete. Kita akan bahas 4 jenis HTTP metode ini yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode get, di mana metode get ini biasa digunakan oleh user atau klien untuk mendapatkan representasi dari suatu resource. Misalnya dalam contoh aplikasi program yang telah kita bangun sebelumnya, di mana kita menggunakan HTTP method get
Di sini kita ingin mendapatkan resource dari buku dengan nilai identifiernya 1. Lalu berikutnya ada method post yang dulu pernah saya bahas di episode ke-6. Method post ini digunakan oleh user untuk membuat sebuah resource baru. Setelah itu ada method put yang digunakan oleh klien untuk meminta server melakukan update atau modifikasi data dari suatu resource. Sedangkan yang terakhir adalah method delete yang sebagaimana namanya digunakan untuk meminta kepada server agar sebuah resource dihapus. Jika kemudian sukses dihapus, maka ketika klien meminta lagi resource tersebut menggunakan get method, maka server seharusnya akan memberikan status kode 404 yang berarti data yang diminta tidak ada lagi pada server. Oke, sekarang kita kembali ke hands-on dan kita akan melanjutkan aplikasi katalog buku yang baru saja tadi kita mulai. Sebelum saya memulai lebih lanjut, saya akan mengcopy terlebih dahulu beberapa source code yang pernah kita kerjakan di episode ke-6 dan ke-7 kemarin yang ada di project book catalog ini ke project baru Simple Book Catalog RESTful. Beberapa code yang perlu kita copy adalah salah satunya adalah model book ini. Kita akan buat terlebih dahulu sebuah package yang sama. com.subroutine.catalog model. Kemudian kita akan copy, tinggal copy saja, klik kanan, kemudian copy dan kemudian arahkan ke package yang dituju. Kita paste. Ya. Setelah itu yang perlu kita copy lagi adalah book service ini yang berada di com.subroutine.catalog.service. Kita akan buat terlebih dahulu package-nya di sini. Dan kemudian kita kopikan book service, Ctrl C, dan arahkan ke target tujuan di mana data tersebut ingin disalin. Oke. Ini ada beberapa error yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Karena kita di sini tidak memerlukan create a new book form dulu terlebih dahulu, kita akan bisa hapus terlebih dahulu. Dan importnya kita hapus dan kita save. Oke, tidak ada error. Kemudian saya akan buat lagi sebuah package service.impl dan saya akan kopikan juga kelas konkretnya yaitu book service impl dan saya paste ke project saya yang baru. Oke, di sini saya menemui error di book service impl. Saya akan hapus dulu create a new book-nya karena ini sudah kita hapus di service-nya. Jadi di implementasinya kita juga perlu hapus karena kita tidak perlukan terlebih dahulu untuk bagian ini. Oke, dan save. Sekarang saya akan membuat sebuah REST API baru yang berguna untuk menyimpan data buku sebagaimana yang pernah kita lakukan pada episode ke-6 yang lalu. Namun perbedaannya yang kita buat sekarang menggunakan aplikasi RESTful, bukan aplikasi berbasis web yang menggunakan layer view seperti sebelumnya. Langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah saya harus membuat DTO-nya, di mana saya akan letakkan di package com.subroutine.catalog.dto ini. Saya akan buat sebuah kelas baru dan saya akan beri nama book create request DTO. Oke, maaf di sini kita kurang T, saya akan perbaiki. Dan kita akan rename. Ya, dan save. Sebagaimana API GET sebelumnya yang kita buat, di sini saya perlu membuat objek yang menjadi representasi dari request dari user ketika ia ingin membuat sebuah data buku yang baru. Datanya masih akan sama sebagaimana yang pernah kita kerjakan di episode ke-6 yang lalu, yaitu kita akan buat sebuah properties bernama title. Setelah itu kita buat autornya.
baru kemudian description. Kemudian jangan lupa saya akan buat juga getter setternya dan generate. Ya. Setelah DTO-nya dibuat, kemudian kita tinggal membuat service-nya. Di sini adalah service tempat di mana kita meletakkan segala logic dari sebuah aplikasi. Khususnya pada book service ini berarti logic yang terkait dengan data-data buku. Di sini saya sudah punya find book all ya untuk menampilkan semua data buku. Jadi sekarang saya tinggal menambahkan satu lagi metode, public void, karena saya tidak ingin mengembalikan data apapun. Kemudian saya akan kasih nama create new book dengan argumennya adalah book create, kemudian nama metodenya, kemudian nama objeknya adalah DTO dan titik koma. Baru kemudian pada kelas konkretnya kita perlu implementasikan di book service IMPL ini. Kita akan implemented. Ya. Sekarang di dalam metode create new book ini, saya akan menyimpan data buku dari argumen book create request DTO ini. Namun bukan ke dalam database sebagai penyederhanaan. Karena sampai episode ini kita masih belum masuk ke pembahasan mengenai integrasinya ke database. Tapi untuk penyederhanaan kita akan integrasikan ke object map yang telah saya siapkan di sini sebagaimana pernah kita bahas di episode ke-6. Oke. Kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan ke database di dalam episode mendatang. Namun untuk saat ini kita hanya akan gunakan map yang ada di service ini. Kita akan pindahkan dari book create request DTO ini ke dalam sebuah objek buku. Kemudian book set author, kita isi DTO get author, book set title, kita isi DTO get title, book dot set ID. Karena di DTO nya belum ada ID, maka kita akan buatkan saja UUID-nya. Kemudian description. Sekarang saya akan simpan objek book ini ke dalam sebuah list books yang telah disediakan di atas. Kita tinggal ketikkan saja books.add book. Titik koma. Oke, di sini saya perlu melakukan beberapa perubahan ya terkait aplikasi. Karena harusnya collection books ini yang nanti menyimpan buku ini bukan dalam bentuk list, tapi seharusnya dalam bentuk map. Jadi kita akan lakukan perubahan. Kita akan ganti di sini menjadi map. Kemudian key-nya ada string dan objeknya adalah book. Dan kemudian ini kita juga ganti menjadi hash map. Ya, seperti ini. Kemudian saya perlu import dulu dependency map-nya. Setelah itu saya perlu mengganti di konstruktornya cara menyimpan datanya. Jadi kita tinggal ganti books.put, datanya adalah book 1, get ID misalnya. Kemudian baru data bukunya kita simpan. Seperti ini. Berikutnya kita ubah di book 2 ini. Kita ganti book 2 book 2. Oke. Setelah itu data find book all ini bisa kita ganti nanti. Sekarang kita nulkan dulu untuk sementara, nanti kita akan perbaiki. Sekarang
Pada create new book ini kita perbaiki cara penyimpanannya juga, kita gunakan put bukan add lagi. Kita simpan datanya book.getID dan objeknya adalah objek book. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita save. Sekarang setelah metode dari create new book ini kita buat, sekarang saya akan membuat sebuah REST API untuk ditangani oleh create new book ini. Jadi saya akan masuk ke dalam sebuah book resource dan saya akan menambahkan sebuah metode baru di book resource ini, public respon entity-nya saya beri saja void, kemudian create new book sebagai nama metodenya. Setelah itu kita perlu masukkan DTO-nya. DTO-nya adalah book create request DTO. Kemudian kita langsung ke body. Di body kita perlu masukkan sebuah service di sini. Kita bisa inject book service di sini, private book service, book service. Seperti ini, dan kita lakukan auto wired agar diinjek oleh Spring Container. Kemudian pada bodinya, body dari method create new book, kita panggil service dan create new book, kita masukkan DTO-nya. Oke. Kemudian kita beri return respon entity. Kita kasih created new Yuri book seperti ini, titik koma. Saya akan rapikan, Ctrl Shift F, oke, dan save. Kemudian saya akan buat anotasi request handler. Kita akan gunakan post mapping dan saya beri endpointnya adalah book. Jangan lupa di book create request DTO ini kita jadikan sebagai body. Jadi kita perlu tambahkan anotasi request body. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan coba jalankan. Klik kanan pada project. Kemudian run as, pilih Spring Boot App. Tunggu beberapa saat hingga aplikasinya berhasil di running. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini aplikasi telah berjalan. Sekarang tinggal kita tes menggunakan Postman. Pada Postman di sini saya akan buat tab baru. Kemudian HTTP metodenya saya pilih post. Dan pada address barnya kita tinggal masukkan saja alamat URL-nya, http localhost 8080/book seperti ini. Kemudian bodinya kita pilih di sini body, kemudian pilih raw dan di sini kita pilih JSON. Di dalam teks ini kita dapat isikan dengan data JSON seperti yang dituliskan pada format di sini. Kita dapat lihat di book create request bahwa di sini diinginkan data title, author, description. Jadi pada postman-nya kita tinggal tuliskan title, kemudian titik 2, judulnya apa, misal saya tuliskan The Complete Guide to Fasting misalnya. Setelah itu tuliskan autornya di sini, siapa autornya, misalnya Jimmy Moore. Berikutnya kita isi description.
the best book I ever read. Misal seperti ini. Kemudian kita tinggal klik send, button send untuk mengirimkan datanya. Kita klik send dan lihat pada responnya. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini responnya adalah 201 created. 201 created ini berasal dari respon yang kita berikan pada book resource. Pada book resource ini, sebagaimana yang kita lihat, kita memberikan respon entity-nya .created, sehingga di sini akan keluar 201 created. Tadi kita telah membuat sebuah REST API post untuk memposting data baru ke server. Sebagaimana yang telah kita praktekkan bahwa datanya telah berhasil dan memang aplikasinya tidak akan memberikan respon apa-apa. Karena sebagaimana yang kita lihat di sini, kita tidak memberikan respon apa-apa. Kita hanya memberikan respon pada headernya dengan memberikan respon entity.created ini. Jadi, di sini kita cukup memberitahukan kepada klien menggunakan header code yaitu 201 yang menandakan bahwa resource telah berhasil di-create ke server. Namun, sampai saat ini kita masih belum punya REST API untuk menampilkan semua data yang disimpan di dalam aplikasi. Jadi, pada segmen ini saya akan membuat REST API yang menampilkan list data dari semua data buku yang telah disimpan di dalam aplikasi. Untuk keperluan itu, saya akan masuk ke book service. Di sini, kemudian perhatikan pada find book all ini. Tadi, sebelumnya kita telah mengganti collection dari list ke map. Sehingga nilai return dari method find book all ini kita nulkan untuk sementara. Sekarang kita akan perbaiki nilai returnnya agar menampilkan nilai list bagaimana yang diinginkan. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu harus membuat DTO untuk respon yang ingin kita berikan kepada klien. Seperti biasanya kita harus meletakkan DTO-nya pada package DTO di sini. Kita klik kanan, kita buat kelasnya dengan new, kemudian kelas, dan kita buat di sini namanya adalah book list respond DTO. Finish. Isinya masih sama seperti biasanya, kita perlu private string ID, private string title, private string author, dan private string description. Seperti ini, kita save. Kemudian jangan lupa dibuat getter setternya, generate getter setter, select all, kemudian generate. Oke, sekarang saya akan masuk ke book service dan saya akan ubah terlebih dahulu find book all ini yang awalnya responnya adalah list book. Saya akan ganti menjadi book list respond DTO seperti ini. Kita perlu import dulu. Ya, kenapa saya ubah? Karena ini adalah best practice di mana kita harus memisahkan antara entity yang disimpan yaitu book ini dengan entity yang dikembalikan kepada klien. Jadi kita harus pisahkan book list respond DTO. Setelah itu pada method find book all di sini saya akan buat sebuah objek baru bernama book respond, misalnya seperti ini, dan type-nya adalah list, book list respond DTO. Di sini saya kasih book response, kemudian kita akan buat objeknya new array list, dan di sini seperti ini aja. Kemudian pada konstruktor di sini
kita akan ambil data collection books. Jadi saya hanya akan mengambil value-nya dan menjadikannya list. Oke, di sini salah ya. Saya harusnya datanya hanya book saja. Seperti ini. Kemudian saya perlu sesuaikan pada return-nya book response stream. Di sini saya akan menggunakan Java API Stream ya. Jadi saya asumsikan Anda sudah mengerti tentang penggunaan Java API Stream yang diperkenalkan pada Java 8. Jika Anda belum memahami, Anda bisa cari di internet mengenai tutorial Java 8 Stream. Pada prinsipnya, di sini saya akan mengambil list dan memetakannya menjadi data book list response DTO. Jadi saya akan buat DTO di sini. Kemudian saya akan mappingkan. Di sini DTO set. Misalnya set title, saya ambil b.get title. Kemudian DTO.set author, b.get author, DTO set ID, b.get ID. Jadi sama aja semuanya, kita kopikan saja nilai-nilainya. b.get description. Oke. Kemudian di sini saya collect. Kemudian collect stars to list. Jadi saya mengubahnya menjadi list dengan datanya yaitu book list response DTO. Jadi seperti ini. Berikutnya saya akan masuk ke resource-nya dan saya akan buat sebuah metode baru dengan nama public response entity. Isinya adalah book list response DTO dan nama metodenya find book all, misalnya seperti itu ya. Kemudian pada body metodenya, kita tinggal panggil book service. Kemudian kita panggil metodenya yaitu find book all dan kita tampung ke dalam data list. Oke, seperti ini. Kemudian DTOS. Di sini kita perlu perbaiki karena harusnya responnya adalah list. Book list response DTO seperti ini. Kemudian kita tinggal returnkan saja response entity. Dan apa? Kita tinggal kembalikan data OK. Kemudian bodinya adalah DTOS-nya ini. Seperti ini. Setelah metodenya dibuat, sekarang kita tinggal tambahkan anotasi di sini. Anotasi untuk request handlernya. Karena ini adalah metode atau API yang digunakan untuk mengambil data dari server. Jadi di sini kita harus menggunakan apa? Jadi di sini kita harus menggunakan data get mapping. Kalau kita ingin mengambil data dari server, kita harus menggunakan data get. Kalau kita mengirim data baru, maka kita gunakan post. Kalau kita ingin mengupdate, kita gunakan metodenya adalah put. Seperti itu. Jadi di sini kita get mapping book seperti ini saja. Jadi ini nggak sama ya dengan book ini dengan book yang atas, karena yang atas ini kita menggunakan metode post, sedangkan yang bawah kita menggunakan metode get. Tapi kalau ini sama-sama post, nanti akan terjadi error karena akan ada duplicate. Jadi kita harus pastikan masing-masing endpoint ini berbeda dari sisi metode dan URL-nya. Jadi harus unik. Oke. Setelah kita jalankan, jadi ini sudah otomatis restart ya. Jadi otomatis restart dan sekarang kita tinggal cek di Postman. Kita buat tab baru. Saya akan kopikan saja dari sini. Di sini saya menggunakan HTTP metodenya get, kemudian URL-nya saya kopikan saja seperti ini sama. Setelah itu saya klik button send untuk mendapatkan respon dari server. Sebagaimana yang Anda lihat di sini respon headernya adalah 200 karena kita di program telah men-set
respond entity.ok. Kalau created ini akan muncul 201, tapi kalau oke akan muncul 200. Sekarang kita lihat bodinya. Bodinya adalah ID 1, ID 2, dan ID 3. Kita akan expand, gedekan dulu biar kita dapat melihatnya. Kita dapat melihat dengan jelas. Jadi di sini ada dua data ya. Ada dua data awal. Sekarang saya akan tambahkan datanya menggunakan metode post yang kita buat sebelumnya ini. Jadi saya akan send 201 berhasil. Kita cek lagi. Harusnya datanya ada 3 karena sebelumnya ada 2. Ketika di hit lagi harusnya datanya jadi 3 ya. Kita cek. Ya, ada 3 data. 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang telah kita praktekkan sebelumnya, bahwa kita telah membuat sebuah REST API untuk melihat data buku dengan nilai identifikasi tertentu, yaitu metode find_book_detail ini, di mana kita melihat data buku dengan nilai identifikasi book ID tertentu. Namun di sini kita masih melakukan hard-coded terhadap datanya, sehingga apapun parameter pada book ID ini tidak akan mempengaruhi hasil karena kita melakukan hard-coded data. Sekarang kita akan perbaiki metode ini, find_book_detail ini, agar mengambil datanya melalui service dan mengambil dari map book yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita nanti akan ambil dari collection books ini. Untuk keperluan itu, saya harus masuk terlebih dahulu ke book service. Kemudian saya akan buat sebuah metode baru di interface ini, yaitu dengan akses modifier public. Kemudian returnnya kita akan buat book detail respond DTO. Kemudian nama metodenya adalah find book detail. Lalu argumennya adalah ID, string book ID, titik koma. Setelah kontrak metodenya kita buat, kemudian kita masuk ke implementasinya dan kita implementasikan di kelas konkretnya. Jadi kita akan implementasikan di sini. Caranya adalah saya akan panggil object books dan get, kemudian diikuti dengan key-nya. Dalam hal ini key-nya book ID ya. Dalam konteks aplikasi yang kita buat di sini kita melakukan penyederhanaan di mana saya mengasumsikan data dari user yang diminta itu sudah pasti benar dan datanya pasti ada. Jadi ini hanya positive case, sehingga saya tidak perlu menghandle kasus di mana datanya itu tidak ada. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan Spring MVC dalam mengimplementasikan pembuatan REST API. Oke, sekarang dari books ini returnnya adalah book. Dan kita buatkan sebuah objek namanya book. Setelah itu baru kita buat objek book detail respond DTO. Kemudian setelah itu kita pindahkan datanya, set author kita isi dengan book.author, get author, oke. Kemudian DTO.set title kita ambil book.getTitle. Kemudian berikutnya DTO.getDescription. Maksud saya DTO.setDescription. Kemudian kita ambil datanya book.getDescription. Jadi sama ya. Oke, setelah itu kita return nilai DTO-nya ke sini. Kita ganti dari 0 menjadi DTO. Baru kemudian kita masuk ke book resource dan kita ganti semua bodinya ini. Kita ganti dengan memanggil service book service, kemudian find book detail dengan parameternya adalah book ID. Oke, titik koma.
Kemudian kita bisa langsung book detail respon DTO dan DTO seperti ini. Di sini ada error karena yang diminta adalah string, sedangkan kita di sini long. Jadi kita ubah ya, ini jadi string biar sama book ID dan book ID-nya string. Oke, setelah itu kita coba jalankan lagi. Caranya pada taskbar kita dapat klik, kemudian pilih simple book catalog result, atau Anda dapat klik projectnya, klik kanan, kemudian pilih run as Spring Boot App. Tunggu beberapa saat hingga aplikasinya berjalan. Oke, sekarang aplikasinya sudah berjalan. Sekarang pada Postman kita tinggal tes saja REST API yang baru saja kita perbaiki. Di sini saya menggunakan request yang pertama ya, localhost 8080/book/1. Karena sebagaimana yang telah kita buat sebelumnya di sini, ini kita menggunakan metode getMapping. Kemudian alamatnya adalah book dengan book ID, ini adalah 4 variabelnya. Jadi ini kita bisa customize, kita bisa parameterize. Jadi book ID ini bersifat parameterize. Jadi kita dapat ubah nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana book ID yang kita set di sini nanti akan diparsing menjadi argumen dari metode findBookDetail ini. Oke. Misalnya di sini saya set 1. Kemudian saya coba hit send. Ya, sebagaimana yang Anda lihat di sini statusnya 200. Oke. Sebagaimana yang kita kirimkan di sini respon entity.oke, yang berarti kita akan mengembalikan headernya 200 dan diikuti dengan DTO, bodinya, body responnya yang ingin kita kirim. Jadi kita mengirim datanya adalah seperti ini. Jika ini yang diminta adalah dengan book ID 1. Lalu bagaimana jika book ID-nya 2? Kita coba lagi dengan book ID 2, kita hit send. Ya, datanya seperti ini jadinya. Berbeda dengan yang pertama. Kita coba hit yang pertama lagi. Ya, seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan update data menggunakan HTTP method put. Namun, sebagaimana biasanya sebelum saya membuat request handlernya di sini, saya harus menambahkan sebuah metode baru pada book service. Pada interface book service, saya harus menambahkan sebuah metode baru. Saya beri akses modifiernya public. Kemudian returnnya adalah void karena saya tidak perlu mengirimkan responnya. Lalu kemudian saya beri nama metodenya yaitu update book. Seperti ini misalnya. Kemudian diikuti dengan argumennya. Argumennya semisal book update request DTO. Dan DTO titik koma. Kemudian kita save. Di sini masih ada error, ada merah-merah karena kita masih belum membuat kelas book update request DTO ini. Sehingga saya harus membuatnya terlebih dahulu. Kita klik kiri di sini. Kemudian kita pilih create class book update request DTO. Dan kita buat di com.subroutine.catalog.dto. Ya. Kemudian finish. Sekarang pada kelas book update request DTO ini saya akan tambahkan beberapa properties yang sebenarnya sama seperti sebelumnya, yaitu terdiri dari title, kemudian ada author, habis itu ada description. Kemudian jangan lupa kita buat di sini ada getter setternya. Sebenarnya isi dari kelas book update request DTO ini masih sama ya dengan kelas-kelas sebelumnya, seperti kelas book create request DTO. Isinya nggak akan jauh beda, bukan nggak jauh beda lagi, isinya pasti sama. Sebenarnya kita dapat saja mereuse kelas book update request DTO ini, kita dapat menggunakan
book create request TTO daripada kita membuat sebuah kelas baru. Jadi ini terserah Anda ya, Anda dapat mereuse atau tidak. Kalau saya pertimbangannya, ketika saya nanti membuat sebuah aplikasi yang sebenarnya biasanya akan menghadapi sebuah kasus yang berbeda antara request untuk create dan request untuk update, itu akan divalidasi secara berbeda. Jadi untuk menangani hal tersebut biasanya saya akan memisahkan masing-masing TTO. Untuk tiap endpoint akan saya buat TTO-nya sendiri-sendiri, jadi tidak dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu, ketika nanti validasi untuk create misalnya akan berbeda dengan validasi untuk update. Kalau kita jadikan satu nanti susah menanganinya. Kalau dipisahkan akan lebih gampang dalam menangani validasinya. Nanti pembahasan mengenai validasi akan kita bahas di episode selanjutnya. Tapi yang jelas Anda dapat memilih apakah Anda mau membuat kelas baru atau nanti mereuse kelas yang existing. Oke, sekarang kita save. Ya, kita cek. Di sini masih ada error. Pada pojok kiri merah ini kita klik, kemudian pilih Add Unimplemented Methods. Oke, kemudian save, Ctrl S. Sekarang pada method update book ini kita akan implementasikan bisnis logiknya. Caranya adalah pertama kita ambil dulu data map, yaitu books. Kemudian kita ambil datanya get. Oh, ini ada yang kurang karena seharusnya kita harus mengambil book ID-nya dulu. Jadi ada satu argumen yang ketinggalan. Saya akan ambil dari sini dan saya akan kopikan string book ID seperti ini. Kemudian saya harus ubah juga interface-nya agar sesuai. Ya, jadi ada dua argumen ya. Yang pertama adalah book ID dan yang kedua adalah DTO-nya. Jadi pertama saya ambil dulu datanya, get book ID seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke dalam sebuah objek book seperti ini. Sebagaimana sebelumnya, kita tidak akan melebar kemana-mana sehingga di sini diasumsikan hanya skenario positif saja ya. Sehingga untuk skenario negatif di mana datanya nggak ada, kita tidak akan handle terlebih dahulu. Karena pembahasan tersebut akan masuk nanti ke exception handler. Nanti akan kita bahas pada episode selanjutnya tentang exception handler. Tapi untuk sementara kita masuk dulu datanya di book ini, kita ambil datanya. Setelah itu pada book kita tinggal assign aja datanya dengan data yang baru, TTO get author. Kemudian saya akan kopikan saja dari sini. Ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tinggal sesuaikan dulu. Ini harusnya book semua. Seperti ini. Setelah itu pada DTO ini saya ubah jadi TTO semua. Karena kita ngeset dari TTO ke book. Oke, setelah itu kita save dengan gunakan put seperti ini. Oke, sekarang servisnya telah selesai. Kini tinggal kita implementasikan pada resource. Kita masuk ke book resource, kemudian pada book resource saya akan membuat sebuah metode baru di sini. Di bawahnya get mapping find book all, saya akan kasih access modifiernya public sebagaimana biasanya, dan returnnya adalah response entity. Karena pada endpoint ini kita nggak perlu memberikan respon apa-apa, maka saya kasih saja void di sini. Kemudian nama metodenya adalah update book, misalnya seperti ini ya. Kemudian argumennya yang kita gunakan dua. Yang pertama adalah string book ID dan yang kedua adalah book update request DTO seperti ini. Kemudian pada bodinya kita tinggal implementasikan saja servisnya. Di book service ini kita tinggal panggil book service, kemudian panggil update book, argumennya book ID dan juga DTO
seperti ini. Kemudian selesai. Setelah itu kita tinggal return di bawahnya, return response entity dot oke. Karena kita nggak memberikan respon body apa-apa, tapi kita nanti akan memberikan respon header, yaitu oke ini yang berarti 200. Ya, sekarang tinggal kita kasih anotasinya, yaitu put mapping, dan alamatnya adalah book slash book ID. Nah, di sini kita perlu mappingin dulu book ID ke string book ID ini, sehingga kita harus tambahkan path variable di sini, anotasi path variable, dan kita kasih namanya adalah book ID. Berikutnya yang kedua adalah book update request DTU ini sebagai request bodinya, jadi kita kasih anotasi request body seperti ini. Sekarang di save dan kita akan coba pada Postman. Kita masuk ke Postman dan saya buat tab baru. Saya copy paste aja dari sini. Nah, HTTP metodenya kita ganti menjadi put. Kemudian di sini slash-nya kita kasih 1 misalnya. Dan pada body kita masuk ke raw, kemudian pilih JSON. Saya akan kopikan saja pada data get ini, karena saya sudah ngopi get data ini, kita tinggal Ctrl C kemudian Ctrl V pada bodinya. Oke, sini ya. Jadi misalnya saya akan ubah dulu ya, di title-nya menjadi this is edited, misal seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tes dulu. Pertama saya ambil dulu datanya get 1 ini, saya cek dulu apakah datanya masih sama. Oke, datanya masih sama ya, Sherlock Holmes. Kemudian baru saya update dengan menggunakan metode put. Kirim. Oke, statusnya 200 sebagai respon headernya. Kemudian pada get kita coba lagi apakah dia berubah. Ya, datanya berubah ya, this is edited seperti ini. Semisal kita ingin ubah data 2, kita tinggal masuk ke data 2, kemudian get lagi. Dan misalnya kita samakan saja ya, data 2 kita samakan saja dengan data 1 seperti ini, kita timpa aja. Kemudian kita cek lagi data 2, dia harusnya berubah, this is edited sama dengan karena datanya tadi kita timpa. Sebelumnya kita telah mengimplementasikan metode post, get, dan put. Sekarang yang terakhir adalah metode delete, di mana metode delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada di server. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita masuk dulu ke dalam book service, kemudian saya harus tambahkan sebuah metode baru di sini, public void dan delete book seperti ini. Kemudian kita langsung gunakan book ID-nya sebagai parameter untuk menghapus. Dan setelah itu baru kita masuk ke kelas konkretnya. Kita tinggal implementasikan saja. Ya. Dan langsung saja ya, straightforward. Kita masuk ke books, kemudian kita tinggal delete. Di sini ada clear. Kita cari dulu kelas yang berguna untuk mendelete data yang ada di dalam map, yaitu remove. Ya, jadi kita masuk ke remove. Kemudian di sini remove ada argumennya object. Iya, kita gunakan ini saja ya. Kemudian langsung kita gunakan book ID-nya dan titik koma seperti ini. Simple ya. Setelah itu kita masuk ke book resource dan saya harus buat satu lagi metode di bawahnya, public response entity, dan saya tidak ingin memberikan respon body apa-apa, maka saya gunakan void dan nama metodenya adalah delete book. Seperti biasa saya gunakan string book ID sebagai argumennya. Setelah itu kita panggil saja book service dan
panggil metodenya delete book dengan argumennya book ID. Oke, sekarang tinggal kita beri anotasi delete mapping dan namanya adalah book/book ID seperti ini. Kemudian kita berikan return di bawahnya, return response entity dot oke saja. Kemudian kita tinggal build ya seperti ini. Kemudian yang kurang adalah kita perlu mappingkan dulu ke argumennya path variable dan mappingkan ke book ID ya seperti ini. Kemudian kita Ctrl Shift F untuk merapikan, dan setelah itu kita coba tes menggunakan Postman. Di sini ada Postman dan kita coba dulu ambil datanya ya. Semisal kita ambil data semua datanya, get book all. Ya, di sini ada 2. Defaultnya 1 dan 2. Sekarang saya buat sebuah tab baru dan saya gunakan delete method dan saya kopikan saja endpoint URL ini biar saya nggak ngetik lagi, dan kita tinggal set argumen yang ingin di delete tanpa request body ya. Langsung aja di hit. Oke, datanya 200 dan kita tinggal cek dengan menggunakan get all ini. Ya, datanya tinggal 2 ya. Sekarang kita coba delete lagi. Yang book 2 harusnya datanya habis. Kita tembak dan masuk lagi ke get book all dan hit. Ya, kosong datanya. Oke, sampai sini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan mengenai bagaimana membangun aplikasi RESTful menggunakan Spring MVC. Pada episode ke-9 nanti kita lanjutkan dengan belajar bagaimana mengintegrasikan aplikasi Spring Boot yang telah kita bangun di episode sebelumnya dengan menggunakan database. Dalam hal ini database yang kita gunakan adalah database jenis relational database terlebih dahulu. Baru kita nanti jika ada waktu kita akan beranjak ke episode selanjutnya dengan menggunakan database NoSQL seperti MongoDB dan lain sebagainya. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan informasi terbaru seputar dunia teknologi dan pemrograman komputer. Atau bagi Anda yang gemar mengoprek rangkaian elektronika embedded dan juga IoT, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di embeddednesia.com untuk mendapatkan insight terbaru di dunia elektronika embedded. Jangan lupa untuk terus mendukung Subroutine TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya Teddy Trisaputro, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.